Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Taman Dakwah Islam, tamannya kita berdakwah dan tamannya kita belajar agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai bab zakat. Di antaranya di sini zakat konsumtif dan zakat produktif. Semoga bermanfaat. Untuk itu mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala urusan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di sini izin menyampaikan dengan di sini ada pendahuluan yaitu zakat. Zakat merupakan ibadah ritual keagamaan dalam Islam yang memiliki dimensi baik kepada Allah yaitu hablum minallah dan hubungan dengan sesama yaitu hablum minannas, serta salah satu dari rukun Islam yang memiliki status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Demikian pula zakat merupakan ibadah maliyah ijtimaiyah atau ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Di sini ada jenis yaitu penyalur zakat. Di sini ada zakat konsumtif dan zakat produktif. Mari kita bahas tentang zakatnya. Sebelumnya itu di sini zakat produktif itu mempunyai arti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka. Jadi kalau produktif itu memberikan zakat modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka. Salah satu tujuan disyariatkannya zakat itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya kaum duafa, baik dari segi moral maupun material. Penyaluran zakat secara produktif adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karenanya, baik zakat konsumtif maupun produktif perlu pembinaan dan pendampingan pada mustahik agar usahanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Mustahik zakat disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Biasanya ditanyakan apa dalil dari mustahik. Ini perlu kita garis bawahi. Dalil untuk orang yang mendapatkan zakat di sini tertera dalam Quran surat At-Taubah, yaitu surat yang ke-9 ayat ke-60. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan yang bersifat konsumtif saja. Kalau konsumtif itu untuk dimakan ya. Namun model distribusi zakat produktif untuk modal usaha itu juga lebih bermakna, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan mengangkat ekonominya mereka. Jadi zakat itu bukan hanya
Di sini yang kita ketahui zakat itu ada dua ya, zakat fitrah sama zakat mal. Tapi di sini juga ada zakat konsumtif dan produktif. Ya, di sini kita bahas zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo, cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Demikian juga bantuan-bantuan lain yang bersifat temporer seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan distribusi daging hewan kurban khusus pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan zakat secara konsumtif. Umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal, dan kehidupan hidup lain yang bersifat mendesak. Jika zakat produktif lawan dari zakat konsumtif, artinya dana zakat atau harta yang diberikan kepada para zakat produktif itu lawan dari zakat konsumtif. Artinya, dana zakat atau harta yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan, produktif yang di sini, dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup. Terus, dasar zakat yang bersifat konsumtif dan produktif itu tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 273 yang artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terkait oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri atau dari minta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini ya sebagai gambarannya. Maaf di sini dari teman saya ini coret-coret. Zakat ini untuk skemanya gini ya, ada dua, yaitu konsumtif terus produktif. Jika zakat konsumtif itu digolongkan menjadi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Kalau konsumtif tradisional seperti beras atau makanan pokok ya. Kalau konsumtif kreatif itu seperti biaya sekolah. Intinya kalau konsumtif itu langsung habis, atau di sini biayanya langsung tidak dikembangkan gitu loh. Kalau zakat produktif itu dikembangkan. Zakat produktif di sini ada dua, yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif. Apabila produktif tradisional di sini seperti peternakan kan bisa dikembangkan ya. Misalnya orang itu memberikan seekor sapi, kan bisa diperkembangkan menjadi banyak, berkembang biak. Nah, seperti itu.
atau domba ataupun ayam ataupun apa, itu zakat produktif tradisional. Apabila zakat produktif bersifat kreatif, di sini seperti kayak modal usaha. Ini loh, saya kasih uang misal di sini 5 juta, kembangkan, usahain jualan kek, ataupun ini buat 5 juta ini buat buka usaha, yaitu warung ataupun jualan ataupun membuka sebuah resto misalnya, seperti itu. Jadi modal usaha. Dari sini kita paham bahwa zakat itu dibedakan menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif berarti ini langsung digunakan gitu. Kalau produktif itu diusahakan. Di sini sudah dapat gambaran ya. Kalau konsumtif itu ada dua, konsumtif tradisional sama konsumtif kreatif. Apabila produksi juga ada dua, yaitu produksi kreatif sama produksi tradisional. Sekian yang kita pelajari mengenai bab zakat. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu kita barokah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.